Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Akil Latoya. Saya berasal dari Fakultas Pertanian Prodi Teknologi Hasil Pertanian. Di sini saya akan menjelaskan dengan singkat apa itu produksi bersih. Yang pertama itu adalah latar belakang. Produksi bersih merupakan strategi pengolahan lingkungan yang bersifat preventif atau pencegahan terpadu yang perlu diterapkan secara terus-menerus pada proses produksi dan daur hidup produk dengan tujuan mengurangi risiko terhadap manusia dan lingkungan. Prinsip pokok dalam produksi bersih antara lain mengurangi atau penggunaan bahan baku dan energi serta menghindari penggunaan bahan baku yang berpotensi untuk menghasilkan limbah berbahaya, melakukan perubahan pada pola produksi dan konsumsi sesuai dengan daur hidup produk. Adapun tujuan dari produksi bersih adalah untuk memenuhi kebutuhan kita akan produk secara berkelanjutan dengan menggunakan bahan yang dapat diperbarui, bahan tidak berbahaya, dan penggunaan energi secara efisien dengan tetap mempertahankan keanekaragaman. Dalam produksi bersih digunakan prinsip 4R agar menjadi lebih efisien. Yang pertama ada reduce. Reduce yaitu upaya untuk mengurangi limbah yang dihasilkan pada suatu kegiatan. Yang kedua ada reuse. Reuse merupakan upaya yang digunakan untuk mengelola limbah tanpa perlakuan fisika, kimia, dan biologi. Yang ketiga ada recycle. Jadi recycle itu upaya mendaur ulang limbah dengan perlakuan fisika, kimia, dan biologi. Ini kebalikan dari reuse. Yang terakhir itu ada recovery. Recovery itu merupakan upaya pengolahan limbah dengan atau tanpa perlakuan fisika, kimia, serta biologi. Di dalam produksi bersih juga terdapat beberapa penerapan dalam produksi bersih. Yang pertama itu ada good housekeeping. Good housekeeping adalah suatu tata letak yang ada pada suatu proses produksi sehingga dapat membuat tempat proses produksi tersebut menjadi bersih, rapi, aman, dan nyaman. Jadi enak dilihat. Contohnya itu seperti pengaturan tata letak dan mengklasifikasi suatu limbah pada perusahaan produksi. Yang kedua itu perubahan material input. Jadi perubahan material input ini bertujuan untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan bahan berbahaya dan beracun yang masuk pada saat proses produksi sehingga dapat terhindar dari terbentuknya limbah B3. Contohnya yaitu dengan menggantikan pelarut organik dengan pelarut berbasis air pada contohnya itu pada industri farmasi seperti obat-obatan gitu. Yang ketiga itu ada perubahan teknologi. Jadi di sini perubahan teknologi itu merupakan modifikasi terhadap proses dan peralatan yang bertujuan untuk mengurangi limbah dan emisi. Jadi contohnya itu menggantikan kompor yang berbahan bakar minyak, tanah, dan solar dengan bahan bakar gas. Yang keempat ada modifikasi produk. Jadi di sini modifikasi produk itu dilakukan agar dampak negatif terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan dari produk tersebut dapat diminimalisir. Contohnya adalah dengan menggantikan kemasan Fanta yang terbuat dari plastik non-degradable menjadi plastik degradable. Yang terakhir tuh ada on-site reuse. Jadi on-site reuse yaitu menggunakan kembali limbah untuk proses produksi yang sama atau untuk keperluan lain. Jadi sebelumnya itu kelompok saya ada mereview sebuah artikel yang berjudul Produksi Bersih di Agroindustri Kopi Wulan di Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso. Salah satunya itu pada kulit kopi tersebut dapat dijadikan teh kasara yang dapat mengurangi limbah padat pada produksi tersebut. Jadi limbah padat pada kulit kopi di agroindustri Wulan tadi itu dapat diolah menjadi teh kasara. Mungkin sekian penjelasan singkat saya tentang produksi. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.